Jakarta juga ada setelah Matraman itu ada namanya Paseban. Seban itu sebo, kanggo sebo mau sore, tempat pertemuan. Itu tempat pertemuan raja dengan masyarakat yang sedang berjuang. Pasebaan, jadi Paseban. Itu yang asli. Itu ada di bukunya Gus Dur dan sebagainya. Ada sejarah ada. Beruntunglah Tapos dan sekitarnya ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang selama ini berjuang untuk Indonesia. Jadi jangan heran kalau kemudian banyak situs yang kemudian dihapus oleh kolonial untuk kita terputus dari masa lalu kita, dari sejarah leluhur kita, dari nenek moyang kita, agar kita menjadi bangsa yang mudah dijajah, dipelokoto, dihina, direndahkan, dan tidak punya harga diri. Bangkitlah wahai saudaraku, wahai warga Tapos, Anda memangku seorang pahlawan luar biasa, Nyimas Utari Sandiajaya Ningsih. Untuk sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Pelaksana pada Haji Samsudin SE, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Kiai Haji Sarif Rahmat, Ketua Pada Suka, alhamdulillah beliau sudah hadir beserta jamaah. Yang kami hormati Raden Wirahadiningrat atau yang biasa kita kenal Gus Fakih, alhamdulillah beliau juga sudah hadir. Yang kami hormati dari Disporiata, khusus bagian di Cagar Alam, alhamdulillah juga sudah hadir. Dari Dinas Pendidikan yang mewakili, yang kami hormati dari Kementerian Agama, sahabat saya Bapak Haji Hasan Basri, beliau juga sudah hadir, alhamdulillah. Anggota DPRD Kota Depok, sahabat saya Bapak Haji Samsul Marif, beliau sudah hadir. Yang saya hormati ketua saya, Ketua Karang Taruna Kota Depok, alhamdulillah Bang Haji Irwan hadir. Bang Haji mau ngambek kalau nggak hadir katanya. Terima kasih Bang Haji. Yang kami hormati dan cintai Bapak Camat Kecamatan Tapos, Bapak Haji Jakarsi beserta staf. Yang walaupun belum ada SK-nya, insya Allah dari camat kita. Yang kami hormati Lurah Sekecamatan Tapos yang sudah hadir, alhamdulillah. Tuan rumah Bapak Soleh, Pak Gali sudah hadir ya, alhamdulillah. Yang lain sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati dari WCNU, kemudian dari Dewan Masjid, MUI, Angwo, jabatannya banyak masalahnya kita bingung dia. LPM Sekecamatan Tapos, Karang Taruna Kecamatan Tapos, Karang Taruna unit RW 13 yang ada begitu rumah, alhamdulillah, terima kasih. Dari Bang Pardong, penggiat tani Kota Depok, alhamdulillah beliau juga sudah hadir dari pagi. Dari Banser, Bang Ibro dan rekan-rekan, terima kasih atas pengamanannya. Dari Patayat dan Muslimah NU, alhamdulillah juga sudah hadir. Babin Kantimas, Babinsa, Kecamatan Tapos, alhamdulillah beliau juga sudah hadir. Bapak Ketua RW, Tuan Rumah, Ketua RW 13 dan RT 02, dan seluruh jamaah Haul Nyimas Utari Sandiajaya Ningsih yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih berikan kesehatan, berikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan haul kita di Kecamatan Tapos ini. Salawat serta salam kita panjatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhir kiamat nanti. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan. Yang pertama, ini acara haul Nyimas Utari Sandiajaya Ningsih memang sudah direncanakan oleh Bapak Camat dan
semua panitia berapa kali kita persiapkan untuk acara, namun berapa kali ada perubahan, dan alhamdulillah minggu terakhir akhirnya Pak Kiai tanggal 4 alhamdulillah bisa terlaksana Pak Kiai. Ya, ini merupakan satu kebanggaan bagi kami panitia menjadi kepanitiaan mengurus acara ini, karena ini bukan sejarah kita di Kecamatan Tapos. Ada seorang pejuang kita yang dikubur di Kecamatan Tapos ini. Tapi saya yakin tidak hanya Nyimas Utari, karena di Tapos ini banyak sekali sejarah, situs-situs sejarah yang ada di Kecamatan Tapos Pak Kiai. Ya, mungkin nanti dari Dinas Cagar Budaya akan menelusuri, karena memang di sini banyak sekali makam-makam para pejuang-pejuang yang ada di Tapos. Insya Allah tahun depan kita akan bahas lagi banyak-banyak pahlawan pejuang yang ada di Kecamatan Tapos. Yang kedua ingin sampaikan, ya, harapan kami panitia ini tidak hanya sekali ini karena akan dilaksanakan, tapi kita berharap nanti Pak Camat, pengurus, kita akan lakukan secara rutin, ya, setiap tahun, karena kita punya agenda Bapak Ibu untuk warga Kecamatan Tapos. Ini adalah permulaan, awalan nanti akhirannya ada di bulan Desember. Insya Allah Pak Camat akan memberikan suatu kegiatan di Kecamatan Tapos yang menjadi rutinitas Kecamatan Tapos. Insya Allah keriaan katanya, kata Pak Camat. Ini bagian dari permulaan kita dengan membaca istighosah, membaca berjanji. Di sini adalah awal, nanti kita ada acara puncaknya. Yang kedua, harapan kami kepada mungkin ya tadi saya sampaikan banyak sekali situs-situs yang ada di Kecamatan Tapos, ya, nanti Dewan Sejarah, bagian sejarah yang ngurus sejarah akan menelusurin berapa tempat yang menjadi situs, ya, yang selama ini kita yakini bahwa itulah tempat petilasan baik ulama maupun pejuang yang ada di Kecamatan Tapos. Yang ketiga, yang terakhir, saya sebagai panitia untuk acara haul hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, karena memang acara ini kita mepet sedikit waktunya persiapannya. Jadi kalau ada kurang, ada hal yang tidak berkenan, saya mewakili teman-teman semua, baik dari pribadi saya dan teman-teman panitia yang lain, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih khusus spesial kepada RW 13 RT 02 ini. Ya, ini beliaulah yang menjaga makam ini di sini, Pak Kiai. Jaga sampai saat ini kita bisa berdiri, bisa terjaga dengan baik. Alhamdulillah warga sinilah yang menjaganya. Dan dari rombongan ontel tadi belum disebut ya, lupa ya. Alhamdulillah beliau dari Serbo jalan jauh-jauh sampai juga ke Kecamatan Tapos. Terima kasih. Dan terakhir juga untuk Karang Taruna, ya, karena Pak Camat menyerahkan semua kegiatan ini kepada Karang Taruna, ya, unit 13. Alhamdulillah kami selaku panitia mengucapkan terima kasih, ya, yang tidak terhingga dan muka. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Itu aja Bapak-bapak semua Pak Camat yang kami sampaikan. Terima kasih, saya mewakili panitia. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Kecamatan Tapos, Dr. Andes Bapak Haji Jarkasi, MSI. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat MA beserta seluruh rombongan dari Padasuka. Terima kasih kehadirannya Pak Kiai, beliau yang selalu menginspirasi kami, ya,
dalam kegiatan-kegiatan untuk mengangkat sejarah para pejuang ini. Juga yang kami hormati Gus Pakih yang dari Jogja, terima kasih Gus sudah hadir di tempat ini. Yang kedua kali Gus ya, waktu itu kita pernah malam ketemu. Terima kasih di tengah kesibukan beliau, baru pulang umroh katanya beliau capek sebenarnya ini. Tapi demi cintanya kepada pejuang, Nyimas Utari Sandi Ningsih beliau hadir. Juga yang kami hormati keluarga dari Ki Ageng Mangir ya. Pak, apa namanya ini? Panjangannya Paguyuban. Dari Paguyuban Patramawa ya Pak ya. Ya, jadi Paguyuban Trah Ki Ageng Mangir Wanabaya. Terima kasih. Ki Ageng Mangir ini adalah orang tua ya, nanti dijelaskan lah. Ya, dari Nyimas Utari Sandi Ningsih. Alhamdulillah terima kasih kepada keluarga besar yang sudah hadir dari ada yang dari Bandung, dari Bogor, ada dari Tangerang. Nanti akan menyampaikan sambutannya. Juga yang kami hormati, alhamdulillah hadir di sini para lurah ya atau yang mewakili. Ini ada dari Lurah Tapos, Jati Jajar, Cilangkap, kemudian Sukamaju Baru, kemudian Sukatani dan Lewinanggung. Bu Lurah no ada di sana Bu Lurah. Dan lurahnya satu. Alhamdulillah terima kasih para lurah hadir. Juga yang kami hormati, alhamdulillah hadir Pak Kiai, ini anggota DPRD Kota Depok. Ini Bapak Haji Samsul Muarif. Ya, terima kasih Pak anggota dewan atas kesibukannya. Juga yang kami hormati Kasubag TU Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Depok. Ini Bapak Haji Hasan Basri alhamdulillah hadir. Juga Ketua Karang Taruna Kota Depok Pak Haji Irwan. Ini salah satu penggerak kegiatan ini. Ya. Terima kasih Pak Haji Irwan dan seluruh jajaran Karang Taruna. Juga dari MUI Kecamatan Tapos diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Haji Woh. Juga yang kami hormati organisasi-organisasi yang ada dari Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Tapos beserta para rantingnya. Kemudian Karang Taruna Kecamatan Tapos dengan ranting-rantingnya, anak ranting. Terima kasih Karang Taruna, MWCNU, juga dari Muslimat, Patayat, Banser, Ansor, terus dari Porkabi ya. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Mana lagi? Kood, kumpulan orang-orang Depok. Ya. Ya, kumpulan orang-orang Depok juga alhamdulillah. Juga dari kawan-kawan nih para dinas instansi terkait. Dan tak lupa yang penting ini Pak Kiai dari tim ahli cagar budaya Kota Depok. Terima kasih. Mana Bu Titi? Bu Titi ya, terima kasih Bu Titi, Bu Paradiba. Alhamdulillah nih timnya, ketuanya Bu Titi dan juga Pak Junaidi Chandra. Ada 3 orang nih yang hadir. Terima kasih tim ahli cagar budaya karena ini penting, kita ingin mengangkat sejarah Kota Depok. Dan selanjutnya juga yang kami hormati dari organisasi, mohon maaf yang tidak kami satu-satu, daripada Suka ya, pada Suka, kemudian dari yang lainnya yang mohon maaf tidak satu-satu. Juga wabil khusus kepada para ketua RW, RT, LPM ya yang hadir pada kesempatan pagi hari. Wabil khusus RW 013 beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi panitia sudah menyampaikan bahwa Tapos alhamdulillah baru saat ini kita pada sadar, pada ternyata ada makam pejuang di sini. Pejuangnya bukan abal-abal, bukan main-main, ini pejuang subhanallah, pejuang pergerakan atau apa namanya nanti akan dijelaskan. Beliau Nyimas Utari Sandi Ningsih ini wanita cantik yang berani memenggal kepalanya gubernur POC saat itu 1629, nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita. Nah, ternyata dimakamkan di sini dan bersama suaminya. Nanti akan dijelaskan intinya bahwa di Tapos ini ternyata dahulunya banyak orang-orang yang memang memiliki memiliki sikap pejuang ya, yang hadir di sini baik dari Mataram maupun dari Banten, dari Cirebon, dari Priangan. Ya, sebagai gambaran di kita ini ada nama-nama
Ya, contoh di sini Nyimas Utari Sandi Yanisih dan Aulia Mudin atau Raden Mahmudin. Juga kemudian ada Mbah Bayun di Kebayunan, ada Tubagus Pangeling, ada Raden Panji Wanayasa, ada Pangeran Pakpak dan sebagainya. Banyak sekali, setiap kelurahan pasti ada di situ pemakaman makam atau tapak tilas dan sebagainya, yang itu merupakan bukti bahwa dahulu Tapos pernah disinggahi oleh orang-orang penting, oleh orang-orang yang menyebarkan Islam, dan oleh mereka-mereka yang memang memiliki sifat berjuang untuk menjalawan penjajah. Nah, ada yang meninggal di sini, ada yang nyumbang tapak tilas dan sebagainya. Kita nggak tahu, mereka mungkin menikah, beranak cucu dan sebagainya. Makanya pada hari ini saya yakin yang hadir di sini adalah cucu-cucunya, anak cucu daripada pejuang-pejuang yang ada di Tapos. Baik dari Jawa, ya kan, dari daerah Sunda, Periangan sana, maupun dari yang lainnya. Kenapa? Karena dahulunya Tapos memang ini tempat yang ditempati oleh berbagai macam tokoh-tokoh yang hadir di sini. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kecamatan Tapos coba berupaya menggali bagaimana kita mulai untuk mencatat sejarah Tapos. Alhamdulillah kita dapat support dari tim Cagar Budaya Kota Depok. Nah, kita mulai dari sini mungkin yang tua 1629. Berikutnya banyak lagi. Saya sudah buat tim juga di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mencatatkan itu. Nah, selanjutnya kami punya agenda, tadi sampaikan oleh ketua panitia, bahwa kita ingin tiap tahunnya ada agenda rutin. Ya, diantaranya ini, haul ini akan menjadi agenda kita, ikon Tapos, karena kita punya pejuang. Mohon dukungannya. Nah, kemudian kita nanti ada agenda lain, ada hari santri, ada Karang Taruna, dan kemudian hari jadi Kecamatan Tapos. Kecamatan Tapos tadinya bergabung dengan Kecamatan Cimanggis, sebelumnya dengan Kecamatan Cibinong. Sekarang mekar dengan Perda nomor 8 tahun 2007. Nah, tanggal 28 Desember tahun 2007 Tapos mekar dari Kecamatan Cimanggis. Insya Allah nanti kita adakan kegiatan puncaknya di bulan Desember. Jadi rangkaiannya masih panjang, nanti ada yang sifatnya keagamaan, ada yang sifatnya nasional dan sebagainya. Kita akan adakan di Kyoto. Itu saja diantaranya yang kami sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Wabil khusus yang punya tanah di sini, Pak Wita dan keluarga besarnya. Ini tanahnya masih punya Pak Wita, ada orangnya. Nanti dibayarin katanya. Ono duduk no, belakang no, di bawah pohon no. Terima kasih Pak Wita ya, yang sudah mengikhlaskan tempatnya kita jadikan tempat. Mudah-mudahan berkah. Itu diantaranya atas nama pemerintahan Kecamatan Tapos kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf Pak Wali izin Pak Kiai tidak bisa hadir karena beliau banyak sekali agendanya. Ya, akhirnya mendisposisi kepada kami sebagai camat dan juga para lurah untuk hadir menemani kita semua. Intinya beliau sangat menyupport kegiatan yang memang bisa mengangkat budaya dan sejarah warga masyarakat atau daerah yang ada di Kecamatan Tapos ini. Nah, kemudian juga mohon maaf tadi kelewat ini dari Haji Agus Bahri dan rekan-rekan dari Ranting NU Harja Mukti ini dari Cimanggis juga hadir, Pak. Ya, dan yang lainnya mohon maaf yang saya kelewat mungkin menyebutkannya. Itu diantaranya nanti kita dengarkan langsung ya apa yang menjadi sejarah daripada Nyimas Utari Sandi dari keluarga besar Ki Ageng Mangir, dari Gus Fakih juga dari Kiai Syarif Rahmat. Mohon masukannya, mohon nasihatnya agar kami semua di Tapos ini sebagai generasi penerusnya menjadi warga generasi yang tidak lupa pada leluhurnya. Itu diantaranya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian ceramah oleh Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RA SQ MA selaku Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau Padasuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Amma ba'd. Pada waktu Adam dan Hawa
diberi tanah perdikan untuk menjadi lurah di sorga. Allah pesan dua. Yang pertama, kamu boleh nikmati semua fasilitas yang ada, tetapi satu pohon jangan kamu dekati, sebab itu bukan punya kamu, apalagi sampai di pagar, walaupun itu ada di wilayah kelurahan kamu, itu kan lautan milik umum, jangan ikut pik 2 ya. Yang kedua, setan ini lawan politik kamu, musuh kamu. Hati-hati, jangan suka mendengarkan saran dia, nanti kamu celaka. Tahu-tahu setan silaturahmi, maklum namanya setan rajin silaturahmi kalau musim pilkada sama pilpres. Tapi kalau haul Nyimas Utari kagak bakalan dateng. Makanya gue doain dari dulu, doa saya buat Pak Carkasi ini, ya Allah dengan berkah orang-orang baik ini jadikan camat. Jadi alhamdulillah. Boleh tanya orangnya, saya sama juru kunci doanya itu dulu, pengen punya camat soleh kayak gini. Ini belum aja, ntar pulang gue diamplopin sama dia. Dalam silaturahmi itu setan mengajak diskusi kepada Adam dan Hawa, dan hasil diskusi merugikan. Maka saya bilang dengan Pak Camat, Nyimas Utari ini bukan tempat yang didiskusikan, sudah selesai, ini fakta sejarah dan sudah dikenal oleh masyarakat Tapos sekitarnya, hanya sejarahnya belum tahu. Bahwa nama ini Nyimas, ya sudah tahu. Bahwa itu Walimudin, ya sudah tahu semua. Begitu diperintah oleh setan, Adam percaya dengan kampanyenya, terima sarannya. Suruh apa? Itu loh, makan buah gratis. Dimakan sama Adam, akhirnya dalam tanda petik keracunan. Adam dan Hawa berpisah. Sebagai presiden dan wakil presiden berantakan. Kenapa? Program makan buah gratisnya enggak konsultasi dengan malaikat Jibril. Jadi saran setan itu sebetulnya bukan kebaikan, tapi untuk kehancuran pasangan presiden Adam dan wakilnya Hawa. Maka kita semua membaca sejarah ini supaya bisa ambil pelajaran. Bapak Ibu dan hamba-hamba yang dimuliakan serta para lurah di belakang saya, mohon maaf saya. Cerita Nyimas Utari ini bukan barang baru. Sudah ada tulisannya sejak sekian puluh tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu. Dan masyarakat Tapos sudah kenal siapa beliau. Tahu semua. Maka ketika ada informasi bahwa di sini ada makam seorang pejuang wanita, saya menugaskan beberapa orang teman saya, ada Ustadz Dona, ada nggak datang hari ini? Itu yang saya tugaskan untuk mencari. Ada juga anak saya Awang, kebetulan dia dari Polda, coba kamu jalan situ cari. Ini ada orang mulia nih, jangan-jangan yang dekat-dekat orang pada ngerti semua. Kita cek, ada penanda-penanda. Saya yakin ini darah Mataram. Dan saya tanya dengan Pak RW, Pak RT, juga Pak Lurah, waktu itu masih Lurah. Memang namanya Nyimas. Oh benar kalau begitu. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini bukan untuk apa-apa. Tidak ada hubungannya dengan sejarah manapun, sebab pembicaraan Nyimas Utari sudah sejak 2019, sebelum ada polemik macam-macam. Dan hari ini juga kita membacakan
ada 3 daerah yang sejak zaman dahulu bersatu padu bergandengan tangan, yaitu BBM, Banten, Betawi, Mataram. Itu 3. Saya silakan dengan BBM. Kita lihat misalnya di Jakarta ada daerah namanya Condet. Itu adalah nama tokoh anak kandung Pangeran Diponegoro, Jonet. Rumah beliau di Matraman karena Mataraman. Makanya beliau dicondet bawa salak dari Sleman, makanya condetnya itu salak kondoh aslinya. Salak condet. Orang Betawi kagak bisa nyebut jonet, condet, udah. Beliau wafat, kemudian dikuburkan tidak jauh dari kediaman beliau di Cikaret. Bung Karno sering ke sana dan saya sudah berapa kali diminta ceramah haul di sana. Masih ada. Kita juga sedang berencana mudah-mudahan bisa dibebaskan tanah sekitar supaya bisa ziarah seperti di sini. Dan tentu di sini juga lebih besar harapan saya dengan Pak Camat sempat ngobrol. Mudah-mudahan doa kita diijabah, tanah yang ini bisa dimiliki untuk bersama-sama. Pak Wita tadi ya, Bismillah Pak Wita, kalau ini dilepaskan, mungkin tidak usah semuanya lah, separohnya lah gitu kan. Atau ya syukur-syukur kalau digratiskan pisan gitu. Dan kita akan tulis bahwa tanah ini adalah hasil wakaf atau sumbangan atau bantuan sebagian dari keluarga Wita. Kita tulis keluarga besar di sini. Siapa tahu beliau nanti disandingkan dengan beliau di sana. Punya anak-anak pejuang. Di sana dulu ada seorang panglima. Orang Jawa menyebutnya Panglimo, maka dipotong jadi Limo, kecamatan Limo, bukan Limau, Limo. Di sebelahnya ada Kanjeng Wiroguno tempatnya Wirogunaan, Wiragunan jadi Ragunan. Ini penting kita melacak ini supaya jangan dipleset-plesetin yang lainnya nanti. Di Jakarta juga ada, setelah Matraman itu ada namanya Paseban. Seban itu sebo, kanggo sebo mau ke sore, tempat pertemuan. Itu tempat pertemuan raja dengan masyarakat yang sedang berjuang. Pasebaan jadi Paseban. Itu yang asli. Itu ada di bukunya Gus Dur dan sebagainya, ada sejarah ada. Nah, beruntunglah Tapos dan sekitarnya ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang selama ini berjuang untuk Indonesia. Luar biasa. Kami mungkin dari keluarga beliau dari Mangir, Mataram tidak ada kepentingan dengan di sini. Itu sudah dipersembahkan untuk orang Tapos. Silakan. Itu barokah dari Allah untuk kita semua. Monggo dirawat, silahkan diuri-uri sejarahnya. Karena apa? Banyak sejarah yang tidak ditulis. Jangan berpikir bahwa saya Rahmat dan kepentingan gak ada urusannya apa-apa. Di sini kita tidak pasang kotak amal buat saya, nggak ada. Tidak ada kepentingan apa-apa. Selesai ini selesai, tapi sejarah harus disampaikan. Dan harapan saya lewat Pak Camat, tulis supaya anak cucu kita tahu bahwa di sini ada pejuang yang luar biasa dan menginspirasi mereka jadi pejuang selanjutnya. Di sini aja tuh bagus Pangeling, itu dari Banten. Saya tahu keluarganya Ustadz Nurul Yakin ya. Saya sempat berapa kali bertemu juga. Jadi Tapos ini tempat yang luar biasa barokahnya. Karena ruh perjuangan Indonesia ternyata ngumpul di sini. Luar biasa. Banten, Betawi, Mataram, BBM, di sini kumpulnya. Saya hanya ikut senang dan gembira, dan memang kerjaan kami dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga keliling seluruh Indonesia untuk melacak tempat-tempat yang semestinya dimuliakan tetapi dilupakan. Saya kalau ceramah mulai dari Palembang, Medan, sampai ke Papua, itu mencari makam-makam yang ada cerita orang tua bahwa itu punya sejarah. Ya tahu-tahu malah di dekat rumah sendiri di Tapos saya tidak tahu. Belakangan saya baca sejarahnya luar biasa. Kalau kita punya R.A. Kartini yang dianggap pejuang hebat, tidak ada apa-apanya dengan beliau ini, mohon maaf ya. Tidak ada apa-apanya. Beliau hanya nulis surat, bikin puisi, bikin tulisan, itu saja dibikinkan lagunya. Dianggap pahlawan. Tanggalnya dimuliakan, dibesarkan. Tapi ini Nyimas Utari yang dia korbankan dirinya untuk Indonesia, tidak ada yang bayar. Tidak ada sejarahnya sampai sekarang, tidak ada lagunya, tidak ada hari Nyimas Utari.
Kita tidak menuntut negara untuk menjadikan sebagai hari Nyimas Utari, tapi warga Tapos punya rasa ini anugerah dari Allah buat panjenengan. Wajar kalau setahun sekali kita ngadain seperti ini ya, betul apa tidak? Yuk ke depan kita lebih ramai lagi, melihara lagi, kita doakan ya beliau berbahagia di sana ya. Nah, beruntunglah kita semua. Kemudian kami juga sudah mengusulkan waktu itu sempat ngobrol di Mabes Polri, dan saya sudah ngobrol dengan beberapa jenderal. Indonesia sampai hari ini belum punya hari intelijen Nusantara. Beliau yang paling berhak dijadikan harinya sebagai hari intelijen Indonesia. Ini nanti biasa saja di YouTube nggak apa-apa. Mau saya sudah pernah ngobrol. Saya kalau ngomong insya Allah nggak bohong lah, kalau gini yang ngapain juga. Saya sempat ngobrol di Mabes Polri. Saya ngobrol dengan beberapa jenderal, termasuk Jenderal Dudung. Saya sudah ngobrol Pak Jenderal, nggak jauh dari rumah panjenengan ini ada pejuang yang luar biasa. Mbok diajukan harinya sebagai hari intelijen Nusantara atau Indonesia di Tapos tempatnya. Sekira saya tidak perlu berpanjang kalam, mohon maaf jika terlalu panjang. Sekali lagi Pak Wita, kami mohon, ini untuk kami berziarah, kami tahlilan, pahalanya buat panjenengan lah, insya Allah separuhnya udah besar pahalanya, karena nanti tempat ini akan ramai dikunjungi dari mana-mana, insya Allah akan ramai. Bapak Ibu semua jangan merasa terganggu, karena ini juga bagian dari ibadah kita, jadi ibadah kita. Nah, paling tidak tahun depan besok harus lebih meriah lagi ya. Saya sebenarnya sudah minta sama Pak Camat, coba hubungi KDM, kalau KDM mau datang ya nanti saya juga ikut telepon juga, bikin suratnya lah gitu, biar sekalian. Kalau KDM datang kan siapa tahu Pak Wita langsung dikasih itu kebunnya kan. Tapi kan kalau gara-gara KDM jadi ria, Pak Wita mending nggak usah nunggu KDM, kasih aja udah. Saya mohon maaf, terima kasih semuanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan, panjang umur, sehat badan, murah rizki, mudah ibadah. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Patramawa Agung Nuswantoro. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua Umum Patramawa Agung Nuswantoro yang pada hari ini tidak bisa hadir. Saya akan membacakan kata sambutan tertulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, pimpinan Padesuka. Yang saya hormati KRAT Fakih Hadiningrat. Yang saya hormati Muspida Kota Depok yang diwakili oleh Pak Camat Tapos Kota Depok. Seluruh tokoh masyarakat TNI Polri serta masyarakat Kecamatan Tapos yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh ibu-ibu pengajian, ormas-ormas yang ada di Kecamatan Tapos, Banser NU, MWC NU yang ada di Kecamatan Tapos. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti haul Eyang Utari yang Nyimas Utari Sandianingsih. Sungguh suatu kehormatan bagi kami Patramawa dapat ikut menyampaikan sambutan pada acara yang sakral ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Putra Wayah keluarga besar Patramawa turut mendukung upaya tokoh masyarakat dan pemerintah bagaimana mendalami sejarah komprehensif terhadap keberadaan Eyang Utari Sandianingsih, utamanya dalam turut serta berjuang melawan penjajahan pada saat itu. Dimensi penjajahan yang selanjutnya menjadi begitu luas adalah suatu tantangan yang berat bagi masyarakat Nusantara pada saat itu. Oleh karenanya kehadiran pemimpin-pemimpin perjuangan seperti Eyang Utari pasti menjadi tokoh sentral pada zamannya. Selanjutnya perlu digali dan diperoleh data yang akurat apa yang sudah dilakukan Eyang Utari bersama warga pada saat itu patut menjadi suri tauladan dan untuk menjadikan beliau sebagai panutan dalam hal ini penyebutan gelar kehormatan pejuang
atau bahkan pahlawan nasional, maka perlu didiskusikan dan pembahasan semua pihak, terutama para putrawaya keturunan dan pemerintah serta masyarakat yang memahami tentang sejarah beliau. Kami mendukung sepenuhnya upaya ini dan semoga menjadi tauladan bagi anak cucu kita. Semoga upaya ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai cara mengenang nilai-nilai perjuangan leluhur kita dan menjadi suri tauladan bagi anak cucu bangsa Indonesia. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Tapos dan sekitarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas berkenan pemerintah dan masyarakat kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Patramawa Agung Nuswantoro Bapak Priambodo. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian ceramah oleh Kanjeng Raden Mas Harya Wirahadiningrat atau Gus Paki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang semangat. Energi yang kita hauli sekarang adalah seorang yang luar biasa, pahlawan intelijen kelas dunia, Putri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya percaya kalau perempuan-perempuan Nusantara itu sehebat ibu-ibu yang di sana. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati, jiwa, jasad kita untuk berkumpul di hari yang berbahagia ini. Seorang pahlawan yang seolah terlupakan dan dihapus oleh sejarah, tetapi sangat masyhur di dalam riwayat tutur atau folklore dan menjadi buah bibir dari abad ke abad terkait keberaniannya, pengorbanannya, dan kehebatannya yang menggetarkan seluruh dunia, yaitu Nyimas Utari Sandia Jaya Ningsih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung, terhebat, khairil khalqillah, makhluk terbaik, terhebat sepanjang masa, penutup Nabi dan Rasul akhiruz zaman, yang dengan cahayanya, ajarannya, ketauladanannya memberikan kita semua cahaya iman Islam yang akan membawa kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Yang berikutnya tak lupa kami sampaikan kepada Padasuka, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, dengan pimpinannya seorang kiai nasional, kiai karismatik, yang kebetulan dalam keluarga kami adalah kepala suku kami, kepala bani kami Sokopuro Ngayogyakarta Hadiningrat, sebuah keluarga kekayaan keulamaan di Yogyakarta, yang oleh keluarga kami Kiai Sarip Rahmat, pemimpin besar Padasuka, ditunjuk menjadi ketua kepala bani, yaitu menjadi Kiai Sokopuro yang kelima. Selamat untuk beliau. Karena sudah menjadi kepala bani dan nunggak semi, maka gelar beliau adalah KRP, Kanjeng Raden Pangeran. Mulai hari ini seluruh keluarga besar Padasuka dan seluruh media online maupun offline, ketahuilah Kiai Sarip Rahmat sudah bergelar Sokopuro kelima. Kemudian tak lupa kepada seluruh para hadirin, tadi ada dari perwakilan dari Bapak Dewan Depok, dari Kota Depok, Pemda Kota Depok yang diwakili oleh Bapak Camat dan seluruh jajarannya, hingga seluruh masyarakat RT RW, pejabat kepolisian, pejabat TNI yang hadir, masyarakat
yang dimuliakan, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas acara hari ini. Semoga amal jariah panjenengan, semoga amal ibadah ini menjadikan kita berkumpul dengan para syuhada Allah, yaitu para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan tidak hanya hartanya, waktunya, juga jiwa raganya, totalitas untuk bangsa dan negara ini. Maka kita wajib sebagai sebuah bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pendahulunya, tidak boleh merupakan jasa para pahlawan yang telah berkorban segalanya untuk anak cucunya, sehingga kita sekarang bisa mengenyam masa kemerdekaan menjadi negara yang menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Saya datang ke sini mendapatkan tugas berat, sebenarnya bukan ceramah tapi bedah sejarah. Yang ini berat sekali. Kalau salah maka akan dibully, kalau terpeleset maka akan banyak orang-orang yang, terutama yang mainframe-nya adalah sejarah versi kolonial, jelas pasti akan mencibir kita semua. Karena mereka mengatakan bahwa Nyimas Utari Sandiajayaningsih adalah tokoh fiktif yang tidak pernah tercatat di dalam sejarah. Summa na'udzubillah, kok dipercaya sejarah versi seperti itu? Panjenengan percaya bahwa putra Sayyid Ali Zakir, Sayyid Maulana Muhammad Al-Maghribi Al-Hasani, makamnya di Parangtritis, punya putra namanya Joko Taruf, mesum mendapatkan istri, dia mengintip, ya mengintip bener ya, bidadari, terus mencuri selendangnya. Percaya panjenengan? Sejarah ini ada oleh pujangga-pujangga yang kemudian terframe oleh kolonial untuk kemudian sampai hari ini kita percaya. Panjenengan percaya bahwa Majapahit yang masih keturunan dari Medang keturunan dari Pajajaran, Majapahit melakukan perang bubat, membantai Raja Pajajaran dan putrinya di dalam perang bubat. Anda percaya? Itu tidak tercatat di dalam Pararaton maupun Negara Kertagama, sumber data primer maupun sekunder dari Majapahit. Baru ada kata Profesor Agus Sunyoto, yaitu di Kidung Sunda, itu pun di Bali sana. Ini adalah upaya-upaya kolonial untuk melemahkan dan mengadu domba semua anak bangsa agar lemah. Karena apa? Seberapa hebat apapun kekuatan asing, kalau kita sebagai bangsa, semua suku, lintas agama, lintas budaya, lintas etnis, ras, bersatu padu dalam Bhinneka Tunggal Ika, sekuat apapun pasti akan bisa kita hancurkan. Sepakat? Mau contohnya? Baik, saya hadir di sini juga, nanti saya kasih contoh, mewakili Ketua Umum Dewan Kesultanan Kerajaan Nusantara yang kebetulan pinnya saya pakai, yaitu Raja Siau dari Sulawesi. Salam hormat untuk panjenengan semua, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersemangat untuk tetap nguri-nguri memperingati tokoh besar yang harus kita muliakan, yang harus kita angkat setinggi-tingginya. Boleh orang berkata apapun, tapi Nyimas Utari Sandiajayaningsih tokoh yang ada. Nanti bagaimana kita ceritakan bahwa beliau sebagai intelijen tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba kemudian ditunjuk menjadi seorang intelijen yang hebat. Ada genealogis, ada pernasapan, silsilah keluarganya bahwa beliau pantas dan sangat pantas untuk menjadi seorang tokoh intelijen. Yang kedua, kami sampaikan juga keluarga besar dari Ngayogyakarta Hadiningrat, dari keraton-keraton Mataram Islam, dari Surakarta Hadiningrat. Kebetulan saya juga pengurus Kusumo Hendrowino, organisasi resmi Keraton Surakarta Hadiningrat, juga Damar Kedaton Nusantara Gusti Pangeran Haryo Adipati Benowo, yang juga Ketua Yogiswara bagian aset makam pusaka dari Keraton Surakarta sebagai sesepuh dari Mataram Islam di antara 4 sagotra, Surakarta, Yogyakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Kami juga menyampaikan salam dari anggota Paseban Panjer Nusantara semuanya untuk Bapak yang hadir, Bapak Ibu yang hadir sekalian di sini. Tak lupa bahwa acara hari ini kami juga sudah berpamitan kepada beberapa perwira
di dalam Badan Intelijen Strategis Negara atau BAIS TNI. Kami juga berpamitan, bahkan saya dengan Kiai Sarip Rahmat sempat sowan ke Pak Intelkam Mabes Polri, diusulkan bahwa hari wafatnya syahidnya Nimas Utari Sandia Jayaningsih akan kita gali terus untuk menjadi hari juang intelijen nasional. Tepuk tangan. Saya datang di sini bersama dengan Ki Ageng Abdul Rozak, beliau Ketua Umum DPP Gema Pancasila. Berdiri. Tadi bukunya berjudul Khilafatul Muslimin sudah dihadiahkan kepada Yang Mulia Kiai Haji Sarip Rahmat. Di situ buku yang mengupas tentang bahayanya negara khilafah, paham-paham khilafah yang mengancam kedaulatan, mengancam kebinekaan, mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu di antara kata pengantar ada Profesor Mahfud MD, juga ada Bapak intelijen kita, Profesor intelijen pertama di dunia, yaitu Jenderal Hendro Priyono. Beliau adalah kadernya langsung dari Jenderal Hendro Priyono. Aplaus. Artinya pertemuan pada hari ini tidak main-main. Ada juga salam dari seorang Jenderal Bintang 2 dari Badan Intelijen Negara, yaitu Irjen Dedi Kusuma Bakti yang juga pemerhati budaya. Salam untuk panjenengan semua. Semoga gelora kita nanti akan menghasilkan suatu resolusi, suatu kesimpulan, suatu semangat baru menulis ulang sejarah, perspektif baru dalam sejarah, dan memandang sejarah yang tidak benar harus kita lawan untuk diganti dengan sejarah baru. Semangat. Apakah panjenengan sepakat bahwa Amangkurat Agung, putra Sultan Agung, membantai 6.000 ulama di dalam waktu setengah jam? Di mana makamnya, namanya siapa, dengan cara apa? Itu semua fiktif dan tidak pernah ada di dalam data primer di dalam Mataram Islam. Yang ada hanya satu-satunya sumber dari seorang opsir yang nanti karena kecerdasannya dia menjadi gubernur jenderal yang bernama Rijklof van Guns. Dia seumuran sama dengan Amangkurat Agung, tahun 1619 lahirnya. Amangkurat Agung sudah menjadi raja, dia baru menjadi opsir mengantarkan upeti kepada Mataram Islam. Karena kemudian diperlakukan dengan tidak hormat, ditaruh di depan kepanasan, ditaruh bagian akhir, padahal VOC membawa upeti yang sangat besar. Dia marah, dia menghina makanan Mataram Islam. Kemudian dia juga menulis sesuatu narasi yang sangat jahat yang hingga hari ini kita percaya. Anehnya tidak ada sejarawan yang menggugat bahwa data primer tidak pernah ada bahwa Amangkurat Agung pernah membantai 6.000 ulama. Artinya ada versi-versi sejarah yang harus kita verifikasi, yang harus kita falsifikasi kebenarannya. Tidak boleh kita mentah-mentah. Menurut Karl Raimund Popper, bahwa selain verifikasi kita juga harus melakukan falsifikasi. Menurut René Descartes, kita harus berpikir dengan atomisme logis. Suatu bangunan yang besar akan disusun oleh batu bata, oleh material-material yang menjadi penyusunnya. Setiap material ini harus kita curigai, harus kita uji kebenarannya untuk nanti menjadi bangunan utuh yang kokoh. Kebenaran akan disusun oleh kebenaran-kebenaran kecil. Kebenaran yang besar pasti dan harus disusun oleh kebenaran-kebenaran kecil. Tidak boleh kita mudah percaya kemudian karena suatu kebatilan yang disampaikan terus-menerus ini saya akan menjadi kebenaran. Karena itulah narasi awal ini penting saya sampaikan. Karena apa? Karena begitu tidak adilnya bangsa ini, tidak adilnya kita masa-masa sekarang ini melupakan seorang tokoh yang sangat luar biasa seperti Nimas Utari Sandia Jayaningsih. Kami dari keluarga Keraton Nusantara menyampaikan bahwa kita harus berbangga sebagai sebuah bangsa. Kalau pahlawan laki-laki itu sudah banyak, Diponegoro, Imam Bonjol, Sisingamangaraja dan lain sebagainya, Sultan Agung, sudah banyak, sudah hebat-hebat. Tetapi kaum perempuan Nusantara tidak kalah hebatnya dibanding kaum laki-laki. Tepuk tangan. Ingin bukti? Yang pertama, Gayatri Rajapatmi, putri Kertanegara yang mengiris kupingnya Mongol.
Beliau adalah istri kesayangan, istri utama dari Prabu Raden Wijaya. Beliaulah peletak dasar bagaimana negara Majapahit harus berdiri. Lobinya kepada Jayakatwang membuat tanah perdikan di Trowulan diberikan kepada Raden Wijaya. Dia juga arsitek bagaimana menghancurkan Mongol, menggunakan Mongol, kemudian menghancurkan kembali Mongol. Mongol tidak terkalahkan di seluruh benua, tetapi hancur lebur di bumi Nusantara. Tepuk tangan. Pada saat itu kerajaan terkuat adalah Abbasiyah, pusat pengetahuan, pusat imperium terkuat di seluruh dunia di Baghdad. Abbasiyah dibantai 2 juta, sungai Eufrat dan Tigris banjir darah. Kitab-kitab tinta hitamnya bersatu dengan warna merah darah di sungai Eufrat dan Tigris. Sultannya digulung karpet, diinjak-injak kuda. Mongol tak terkalahkan di semua benua, di semua lautan, kecuali gagal di Jepang karena dilanda taifun, kapalnya karam, sama kesalahan waktu di Ain Jalut Mesir, salah strategi dalam perang di padang pasir. Tetapi Nusantara kita menghancurkan Mongol pada era Raden Wijaya dan pada era Jaya Negara. Luar biasa tidak? Tegakkan kepala Anda, jangan minder ketika kemudian berhadapan dengan mereka-mereka yang bermata biru, kalah cerdas. Jangan minder ketika kemudian bertemu dengan mata-mata sipit, panjenengan merasa kalah lihai. Jangan minder ketika ketemu dengan hidung mancung pakai sorban sebesar ban Vespa, merasa kalah alim. Nenek moyang kita luar biasa, di seluruh agama nenek moyang kita luar biasa. Tidak ada ulama yang paling produktif kecuali Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ibn Ihsan Jampesi, Syekh Yasin Al-Fadangi, ulama-ulama yang hebat, pengarang kitab kelas dunia. Hindu bukan berasal dari Nusantara, tapi bangunan terbesar Hindu ada di Nusantara. Agama Buddha bukan ada di Nusantara, tetapi bangunan ornamen Buddha terbesar ada di Nusantara. Anda tahu kitab tasawufnya, wahdatul wujudnya agama Buddha yang dipakai hingga sekarang di Tibet sana oleh Dalai Lama adalah berasal dari Dharma Kirti, orang Palembang. Jangan pernah menundukkan badan Anda, harga diri Anda di hadapan mereka bangsa lain. Saya salut kepada Menteri Luar Negeri Mas Sugiono, Menteri Luar Negerinya Pak Prabowo, salaman dengan Deng Xiaoping, negara adidaya sekarang terkuat termaju di dunia, Cina, tidak menundukkan badan, salaman dengan tegak. Ini adalah pribumi Nusantara, ini adalah insan Nusantara kita. Selain Gayatri, ada Laksamana Malahayati dari Aceh. Setelah suaminya meninggal, dia membuat pasukan Inong Bale dari janda-janda yang syahid. Ada sekitar 20.000 janda-janda perang di darat dan di lautan. Sehingga pada puncaknya Malahayati duel 1 lawan 1 dengan intelijen utusan khusus dari Belanda, yaitu Cornelis de Houtman, dan dia dibunuh di atas kapalnya sendiri, yaitu Mauritius. Tepuk tangan. Perempuan loh ini, sehebat itu bisa mengalahkan seorang perwira tinggi Belanda yang teruji lintas benua. Itu Malahayati, satu-satunya perempuan yang pernah berdiri Laksamana, pemimpin tertinggi di lautan, angkatan laut, angkatan perang di sebuah negara. Itu orang Nusantara. Masih kurang? Tidak perlu kita ceritakan Cut Nyadin, Ibu kita Kartini dan lain sebagainya. Kita fokus kepada pahlawan kita yang ada di sini, yang insya Allah rohnya, energinya, jiwanya, sukmanya, ridhonya meliputi kita semua pada hari ini. Nyimas Utari Sandia Jayaningsih, tadi ada keluarga dari Patramawa, dari keluarga Ki Ageng Mangir, keluarganya sendiri memberi kesaksian bahwa beliau itu ada dan bukan fiktif. Kalau panjenengan pengen tahu siapa keponakannya Kiai Sarif, sepupunya Kiai Sarif, jangan tanya ke orang luar, tanya ke Kiai Sarif. Betul nggak? Kalau Anda ingin tahu apakah Nyimas Utari ini benar-benar ada, anaknya siapa, keturunan siapa, ya tanya ke keluarganya.
keluarga Patramawa, keluarga keturunan Ki Ageng Mangir Wanabaya. Nyi Mas Utari Sandi Jayaningsih, nama aslinya adalah Roro Perkis, Raden Ayu Roro Perkis. Dia adalah salah satu putra dari Ki Ageng Mangir yang keempat atau Ki Bagus Wonoboyo yang ketiga. Benar, Raden? Benar ya? Yang keempat. Wonoboyo keempat. Ki Ageng Mangir keempat, Wonoboyo ketiga. Berdasarkan buku Babat Mangir, coba diangkat Ki Ageng Rozak. Ya itu, Babat Mangir. Ternyata lah kok mirip dengan Kiai Sarip Rahmat. Apakah ini kebetulan? Ataukah beliau reinkarnasinya Ki Ageng Mangir? Wallahu alam. Kok begitu semangatnya untuk mengangkat Nyi Mas Utari. Ki Ageng Mangir memang terkenal berpakaian hitam-hitam seperti itu. Berpakaian juga belangkon hitam seliwir seperti itu. Seorang pemimpin tanah perdikan keturunan langsung dari Majapahit. Ki Ageng Mangir yang keempat, ayah dari Nyi Mas Utari, putra dari Ki Ageng Mangir yang ketiga, putra dari Ki Ageng Mangir yang kedua, putra dari Ki Ageng Mangir yang pertama. Menurut versi lain menantu, tapi menantu dan mertua sama-sama keturunan Majapahit. Oke lah, itu versi keluarga nanti yang lebih kita percayai. Ki Ageng Mangir pertama adalah putra dari Lembu Misani. Lembu Misani adalah saudara dari Betoro Katong, penguasa Adipati Ponorogo yang telah masuk Islam. Putra dari Brawijaya yang kelima atau Prabu Kertabumi, Raja Majapahit di Trowulan, sebelum Majapahit pecah menjadi Belambangan dan Kediri. Artinya di dalam darah beliau terdapat darah pejuang, darah orang besar, sehingga ketika Nyi Mas Utari menjadi seorang yang punya keberanian besar, menjadi seorang yang punya cita-cita besar, wajar apa tidak? Artinya fiktif apa tidak? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana beliau kemudian kok sampai menjadi seorang intelijen yang hebat yang tadi dikatakan bisa memenggal Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal Belanda, yang beliau adalah terkenal sebagai pahlawan di negerinya sana. Nyi Mas Utari Sandianingsih punya nenek, yaitu Raden Ayu Pembayun, putri Panembahan Senopati. Ketika seluruh wilayah di zaman dulu namanya kerajaan itu, kalau kepingin memperluas kerajaannya ditawari penguasa Ki Ageng itu, atau tanah-tanah perdikan, tanah-tanah desa atau distrik atau suatu kawasan, mau tunduk, kalau mau tunduk bayar upeti, kamu jadi negara bawahanku, kalau nggak mau ya ditaklukkan gitu. Zaman dulu, zaman monarki, zaman kerajaan. Di antara semua wilayah ini hanya satu yang menjadi duri dalam daging, yaitu di Mangir, di dekat Progosana Bantul, Yogyakarta. Sekarang Yogyakarta. Ki Ageng Mangir kenapa tidak mau tunduk kepada Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam? Karena yang pertama, katanya beliau cucu murid dari Sunan Kalijaga, saya tidak akan pernah tunduk kepada manusia, saya hanya tunduk kepada Allah. Nah, boleh. Itu yang pertama. Alasan politik apa saja boleh digunakan. Oke. Yang pertama. Yang kedua, Ki Ageng Mangir merasa bahwa beliau adalah sudah punya wilayah, tanah air sendiri, dan keturunan dari Majapahit. Buat apa saya harus tunduk kepada raja baru yang baru membuka kerajaan di Alas Mentawok sana? Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau punya senjata yang sangat hebat yang bernama tombak baru Klinting atau tombak baru Kuping menurut versi yang lain, yang konon adalah titisan dari seekor naga. Ini cerita babat, ini mesti ada mistiknya ya. Taruhlah pokoknya beliau tirakat, semedi, riado, tidak tahu dapat dari mana, dari empu atau bagaimana, atau dikasih yang maha kuasa melalui siapa, wallahu alam. Yang penting beliau punya tombak yang sangat sakti, yang bisa mengalahkan siapapun. Kalau tombak itu dikeluarkan dari sarungnya akan ada korban.
bisa mengeluarkan angin atau apalah, pokoknya tombak sakti. Ini keluarga Mangir nanti yang bercerita tentang kesaktian tombak baru kelinding. Karena itu kemudian Mataram kesulitan untuk menaklukkan Mangir. Berulang kali dibujuk, berulang kali terjadi insiden kecil, selalu Mangir yang menang. Luar biasa ini keturunan Mangir ini, terkenal sakti memang. Sampai hari ini di Banyuwangi itu ternyata keluarga Mangir yang tidak mau tunduk pada Mataram membuat suatu kawasan namanya Mangiran. Jenengan tahu Santet? Ternyata bukan punya orang Belambangan, punya keluarga Mangir katanya. Yang cerita siapa? Ki Ageng Bumisroyo, pemangku Trah Tawang Alun Raja Belambangan kepada saya. Jadi yang punya ilmu pelet, yang punya ilmu gendam, yang punya ilmu santet, yang punya kekebalan, ya keluarga Mangir ini yang ada di Banyuwangi ini. Ternyata seperti itu kesaktiannya. Pantas saja Mataram Islam sulit untuk menaklukkan Mangir waktu itu. Karena sulit untuk ditaklukkan, maka berjalanlah yang bernama strategi. Atau dalam dunia perang, yaitu perang intelijen atau kontra intelijen atau apalah namanya. Karena itulah pertemuan hari ini dunia intelijen kita memantau karena berkepentingan terkait mengenai masalah sosok Nyi Mas Utari Sandia Jayaningsih. Panembahan Senopati punya putri yang sangat cantik dari istri selir yang bernama Hadisoro atau Adisara. Istri selir beliau yang bernama Adisara. Sehingga dengan menyamar Adisara menjadi penabuh gender, kemudian Tumenggung Jaya Supanto sebagai dalang, dan kemudian beberapa tumenggung lain perwira elit Mataram menjadi kelompok tayub atau wayang, di mana penyanyi tayubnya adalah putrinya Panembahan Senopati Raja Mataram Islam, yaitu Raden Ayu Pembayun. Nyamar untuk kemudian seolah-olah mereka itu pengikut dari Adipati Kediri yang keliling, yang kemudian sampai di Mangir. Dilalah karena Mangir keempat ini seorang yang masih muda, belum menikah, tampan, ganteng, dia kesengsem sama penyanyi tayubnya. Akhirnya jatuh cinta. Ini intelijen ya, intelijen. Jadi biar tahu bagaimana hebatnya leluhurnya Nyi Mas Utari. Karena jatuh cinta akhirnya kemudian diajak menikah dan akhirnya menikahlah mereka. Setelah menikah di mabuk cinta sudah hamil, baru Raden Ayu Pembayun ngaku kalau saya sebenarnya bukan anaknya Ki Dalang Sandi Guno. Jadi waktu itu mereka tidak menggunakan nama asli, mereka menggunakan nama-nama intelijen, nama samaran. Pada saat itu sudah digunakan nama Sandi, dalangnya Sandi Guno, nanti penabuh kempulnya Sandi Sasmito. Ingat kata-kata Sandi nanti akan digunakan oleh Roro Perkis menjadi Sandi Jayaningsih. Sandi ya, sekarang menjadi apa? Badan Sandi Negara, intelijen, telik Sandi, penyusup atau apa istilahnya, telik Sandi, apa intelijen lah, intelijen, agen rahasia. Nah, itu. Setelah kemudian disampaikan seperti itu, Ki Ageng Mangir yang keempat, suaminya Ki Ageng Mangir yang ketiga, suaminya dari Raden Ayu Pembayun, itu kemudian galau. Gimana ini? Ini ternyata putrinya musuh saya. Tapi bahagia, ternyata ini putrinya raja, bukan hanya anaknya seorang dalang. Wah, berarti saya mengawini seorang yang berkelas, yang punya trah yang tinggi. Siapa yang tidak bangga? Kemudian Pembayun memberikan syarat, yaitu ayo, karena Anda panjenengan suami saya sudah tahu bahwa saya putrinya siapa, mari kita sowan, kita sungkem, kita minta restunya. Saya dulu melarikan diri dari keraton, dari istana, karena mau dikawinkan, saya tidak mau dengan orang yang tidak saya cintai. Kemudian saya terlunta-lunta, saya di tengah jalan ditolong oleh Dalang Ki Sandi Guno atau Tumenggung Jaya Supanto tadi itu, yang menyamar tadi itu. Akhirnya setelah ini karena cintanya sama istrinya dan harus berbakti sesuai tata krama kepada mertua, maulah kemudian Mangir ketiga ini
sowan kepada mertuanya, yaitu Raja Mataram Islam Panembahan Senopati. Dalam perjalanan membawa pasukan banyak dan tombak baru kelinting dengan gagahnya dibawa kemana-mana, karena ini tombak andalan. Sampai di alun-alun dicegat, pasukan berhenti di sini dulu, makan-makan, nah, ya kan? Akhirnya dijamu pasukannya. Setelah itu kemudian mau masuk ke halaman keraton, biasanya semua itu diiringi oleh pasukan petang puluh. Ini pasukan pengiring pemimpin besar, namanya pasukan petang puluh. Semua raja Jawa rata-rata begitu, dari tingkatan Ki Ageng, Panembahan maupun Sultan atau Susuhunan. Pasukan petang puluh tidak boleh ikut, hanya petugas pernikahan, karena harus menikah ulang, atau istilahnya tajadud ya, apa istilahnya, pernikahan yang dikuati itu apa, tadi gitu. Minta restu dari apa namanya, dari ayah kandung, wali yang sah. Ketika mau menuju ke ruangan Balayurung Raja, ini tata keramanya tidak boleh membawa pusaka di depan raja. Kalau membawa pusaka nanti dianggap memberontak begitu. Kalau ini pusaka andalan, seperti nyawa kedua saya, seperti saudara kembar saya, kemana-mana bersama saya, seperti orang dilarang membawa HP. Kan galau, wah gimana ini? Nah, akhirnya si pembayun istrinya membujuk, Kang Mas jangan ragu, sudahlah taruh, insya Allah tidak ada apa-apa. Ditaruhlah kemudian tombak baru kelinting, karena percaya pada istrinya. Ketika menghadap ke Panembahan Senopati, versi Babat terlalu dramatisir. Ki Ageng Mangir katanya sungkem, terus kepalanya dijedukkan, apa istilahnya, dibenturkan ke dampar Watu Gilang atau tempat singgasananya Panembahan Senopati. Saya yakin tidak sekonyol itu, tidak tidak semudah itu, tidak sedramatisir itu. Saya yakin di situ ada tanya jawab, ada semacam suatu apa namanya, ini versi Babat yang lain, versi tutur yang lain. Ada semacam, kamu ku aku sebagai menantu asal kamu tunduk di bawah Mataram Islam. Lah, bimbanglah seorang Mangir ketiga antara patriotisme atau cintanya kepada istrinya, dan dia memilih bahwa cintanya kepada tanah airnya, amanah dari leluhurnya, di atas kepentingan pribadinya. Tepuk tangan. Jadi Ki Ageng Mangir seorang yang sangat patriotis. Secantik apapun perempuan, sebesar apapun cintanya kepada perempuan, kepada lawan jenisnya, tidak akan mengalahkan amanah dari leluhurnya, cintanya kepada tanah airnya. Jangan nanti kawin sama orang bule, wah hebat Kanada. Kawin sama orang Cina, hebat Cina. Indonesia dipandang sebelah mata. Nah, jangan begitu. Dieluk-elukan hidung mancung, wah cucu Nabi, kiai-kiai pribumi dihina. Jangan. Cintailah saudaramu, cintailah tanah airmu, di mana kau makan dari bumi sini, kamu minum dari sini, kamu bernafas dari atmosfer oksigennya Indonesia. Allahumma sholli alaihi. Jangan jadi bangsa pecundang, jangan jadi bangsa yang rendah diri, jangan jadi bangsa yang inlander, jadilah bangsa yang punya harga diri. Karena dengan itu tanah air ini, rasa syukur kita kepada tanah air kita akan bangkit nanti menjadi bangsa pilihan Tuhan. Allahumma sholli Muhammad. Kemudian setelah itu Mangir dihadapkan pada dua pilihan, antara apa namanya, tunduk kepada Mataram atau memilih cintanya kepada Pembayun. Akhirnya terjadi negosiasi. Mangir mengatakan dia seorang pendekar, keluarga Mangir itu keluarga keturunan pemberani, pendekar, digdoyo tanpa tanding, otot kawat balung besi, begitu ya. Otot kabel apa namanya? Otot tembogo, otot kawat balung besi. Ya. Umbel dawet. mohon maaf. Akhirnya kemudian Mangir mengatakan, kalau saya kalah dalam perang tanding, saya akan mau mengakui Mataram Islam. Tapi kalau saya menang, maka izinkan saya bawa pulang istri saya dan Mangir tetap merdeka, tetap mardiko dari Mataram Islam. Disetujui.
Perang tanding dulu, laki-laki. Jangan cemen, belum-belum sudah minta maaf, belum-belum sudah bungkuk-bungkuk. Oh, pria Nusantara, perang dulu. Baru nanti negosiasi. Jangan negosiasi dulu, belum perang. Ini bukan mental pria Nusantara. Tanding dulu. Yang dihadapi siapa? Yang dihadapi Pangeran Purbaya. Cucu dari Ki Ageng Giring, seorang pendekar besar juga, putra dari Panembahan Senopati yang sakti Mondoroguno dan membawa tombak andalannya. Akhirnya Mangir kalah dan pertarungan dua orang pendekar sakti tentu saja tidak bisa dihindari jatuhnya korban, tidak bisa direm karena sudah pertarungannya sudah tingkat tinggi, dan disitulah Mangir akhirnya gugur syahid dengan gagah berani sebagai seorang patriotis. Dan ini pasti disesali, ditangisi oleh Roro Pembayun, yaitu istri tercintanya. Tetapi akhirnya dari sejarah inilah kemudian Mangir menjadi wilayah Mataram Islam, dan keturunan Mangir akhirnya saling menikah dengan Mataram Islam. Dan pada hari ini keturunan Mangir juga kawin dengan keturunan dari Pajajaran, keturunan dari Keraton Nusantara yang lainnya. Sebentar, saya pending, ada adzan. Kalau sudah dengan kasih apa? Sudah? Belum? Belum? Kita tunggu 1 menit. Cuman dulu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Ada ulama yang lebih alim dari saya di sini, banyak alim ulama yang lebih alim, tapi ada makalah entah hadis atau makalah ulama mengatakan barang siapa duduk tafakur tertib dalam majelis ilmu, pahalanya melebihi orang ahli ibadah 70 tahun. Sholat bisa ditunda, sepakat? Yang penting jangan ditinggal, jangan diremehkan. Ibadah tetap nomor 1. Tetapi ini majelis ilmu, mohon bersabar. Oke? Terima kasih. Apakah Nyimas Pembayun ini adalah leluhur satu-satunya dari Nyimas Utari Sandia Jayaningsih sebagai intelijen perempuan? Tidak. Ibunya Nyimas Pembayun, yaitu istri selir dari Panembahan Senopati yang bernama Nyai Adisara. Awalnya dia adalah seorang dayang-dayang, tapi dia juga seorang intelijen yang tercatat di dalam babat Medion, di dalam babat Mangir, di dalam seluruh babat penahlukan Mataram Islam kepada Medion. Pangeran Timur atau Raden Ronggo Jumeno atau Pangeran Panembahan Emas adalah Adipati Madiun, putra langsung dari Sultan Trenggono. Artinya apa? Putra seorang Maharaja Demak. Karena itu Medion sebagai kadipaten yang sangat kuat. Ketika Mataram Islam ingin menaklukkan Bangwetan atau Brangwetan atau Jawa Timur, sandungan terbesarnya adalah di Medion. Dilihat pasukan Medion 2-3 kali lipat lebih besar daripada Mataram Islam yang waktu itu baru merintis. Caranya gimana? Panembahan Senopati mengirim 1 kereta berisi sesembahan atau hadiah. Tentu saja ada emas, permata, berlian, dan lain sebagainya, barang-barang berharga.
dan seorang duta yang bernama Nyi Adisarah. Waktu itu masih gadis, cantik luar biasa. Bapak-bapak ini kalau lihat perempuan cantik seneng nggak? Dulu waktu masih muda, yang muda jangan ditanya, ketika ketemu pacarnya itu bergairah nggak? Dunia milik berdua, hujan-hujan pun dijalani, jauh pun akan ditempuh, samudra akan ku seberangi, laut, gunung akan kudaki, kan begitu. Begitu Panembahan Medion, Raden Ronggojemeno, Pangeran Timur ini penguasa Medion, didatangi oleh Nimas Adisarah yang cantik jelita dengan membawa kereta berisi hadiah dan diiringi oleh pengawal. Kemudian mulai luluh hatinya. Ditanya, ada apa? Utusan siapa engkau? Dijawab, saya utusan Panembahan Senopati dari Mataram. Saya datang ke sini menyampaikan bahwa Panembahan Senopati sangat menghormati Sinuwun panjenengan yang mulia. Ini hadiah dan saya disampaikan untuk bahwa Panembahan Senopati meminta air cucian kaki Anda untuk diambil sebagai berkah, dan saya diperintahkan untuk membawa air cucian kaki Anda. Ini kan suatu isyarat, suatu isyarat bahwa Panembahan Senopati menyerah, tidak jadi menyerang Medion, kan begitu. Karena kemudian akhirnya luluhlah hatinya, hadiah diterima. Nimas Adisarah yang cantik ini kemudian membasuh kakinya dengan penuh lemah lembut. Akhirnya air cucian ini dibawa ke Panembahan Senopati, ke Raja Mataram Islam pertama tadi itu. Setelah tahu itu, pasukan Medion pada membubarkan diri. Karena pikirannya, ini Mataram Islam nggak jadi nyerang kita. Kan sudah minta air cucian kaki, berarti kan ini kan sudah penghambaan, merendahkan diri. Nah, kan begitu kan, penghormatan yang luar biasa. Begitu pasukan bubar, Mataram Islam menyerbu. Luar biasa ini, ya kan? Strategi yang luar biasa. Dan akhirnya Medion kalah. Di situ yang membuat Medion terselamatkan adalah terjadinya pernikahan ketika putri Raden Ronggojemeno Adipati Medion yang bernama Retno Dumila dinikahi oleh Panembahan Senopati menjadi istri keduanya. Demikian juga Nimas Adisarah yang berhasil dalam tugas intelijennya, ibunya Roro Pembayun nantinya ini juga dinikah sama Panembahan Senopati. Raja boleh menikah lebih dari satu, ya, tapi biasanya Raja Mataram itu istrinya dua, Ratu Kulon, Ratu Wetan, yang lain selir, biasanya begitu. Itu secara tradisi demikian. Jadi setelah peristiwa penaklukan Medion, Panembahan Senopati dalam kontestasi politik dan konsolidasi menambah satu istri Retno Dumila. Yang kedua Nimas Adisarah yang nanti menjadi ibunya Pembayun. Pembayun menjadi istrinya Ki Ageng Mangir dalam tugas intelijen tadi. Kemudian setelah itu punya anak Ki Bagus Wonoboyo yang ketiga atau Ki Ageng Mangir keempat. Ki Ageng Mangir keempat punya putri, punya 3 anak, salah satunya adalah Nyimas Utari Sandijayaningsih atau Raden Ayu Roro Perkis. Saya tanya, apakah Nyimas Utari atau Raden Ayu Roro Perkis tokoh fiktif dalam sejarah? Sekali lagi, tokoh fiktif atau nyata dalam sejarah? Nyata ya, saya saksikan, beliau juga menyaksikan, bumi dan langit menyaksikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu di mana kehebatannya Nyimas Utari Sandijayaningsih? Saya kalau tinju dengan Ungil, saya menang tidak terhormat, kalah malunya luar biasa. Tapi kalau saya tinju sama Mike Tyson, saya kalah pun tetap dibayar ya, tetap harum, terkenal, kan begitu. Lalu siapakah tokoh yang menjadi lawannya Nyimas Utari Sandijayaningsih? Yaitu Gubernur Jenderal Belanda atau VOC. Saya sepakat dengan Babe Ridwan Saidi bahwa kita dijajah bukan oleh Belanda, tapi oleh sebuah kongsi dagang yang dimiliki oleh komisaris-komisaris bankir-bankir Yahudi. VOC memiliki komisaris berjumlah 17, yaitu Herren Zeventin, 17 komisaris tinggi VOC.
yang ini semua orang Yahudi, bankir-bankir Eropa. Ketua komisaris utama atau komisaris utama, kepala komisaris seorang Yahudi dari Walonia yang sekarang menjadi Belgia. Begitu juga seluruh gubernur jenderal Belanda dari awal sampai akhir itu adalah seluruhnya keturunan dari Yahudi Eropa atau Yahudi Nazi. Secara DNA sudah dibuktikan. Dan secara garis keturunan di Amsterdam sana ada 2 juta manuskrip seluruh keturunan Yahudi seluruh dunia. Jadi Yahudi menyusup ke Islam diketahui, menyusup ke Hindu diketahui, menjadi Bene Koci, menyusup ke Cina, Yahudi Kaifeng diketahui. Semua ada datanya di Amsterdam sana. Demikian juga Jan Pieterszoon Koen, Cohen tulisannya. Ini dari Cohen. Cohen adalah keluarga keturunan dari Bani Lawi atau Levi, yaitu anak salah satu dari Yakub atau Israel bin Ishak bin Ibrahim. Konon demikian. Tapi menurut data ternyata 95% mereka yang beragama Yahudi adalah bukan Yahudi keturunan Abrahamik, adalah Yahudi Khazar, Yahudi palsu. Kita bahas di bab lain. Kita tidak tahu apakah Jan Pieterszoon Koen ini Yahudi asli Abrahamik ataukah Yahudi jadi-jadian Khazar sebagaimana penduduk Israel di sekarang ini. Kita tidak tahu. Itu urusan lain. Yang jelas dia Yahudi Belanda. Nah, gitu. Jan Pieterszoon Koen ini kenapa kok jadi pahlawan nasional di Belanda? Dia orangnya sangat besar dan dihormati. Yang pertama, dia yang membuat VOC menjadi perusahaan paling kaya sepanjang masa dalam sejarah peradaban manusia. VOC itu kalau dijumlah dengan 20 perusahaan terkaya sekarang, Google, apalagi Amazon, apalagi Microsoft, apalagi semua perusahaan terkaya dunia itu, 20 perusahaan dunia kalau digabung masih lebih kaya VOC di zaman itu. Kenapa VOC kok menjadi kaya raya? Karena dia memonopoli rempah. Indonesia penghasil rempah atau emas hitam, pala, lada, semua cengkeh, apapun produk-produk yang waktu itu menjadi primadona, menjadi bumbu, menjadi sumber vaksin atau antibiotik di Eropa sana, itu dari Nusantara kita. Dan VOC yang menjadi monopolinya, penguasa tunggal perdagangannya. Yang paling luar biasa adalah ketika Jan Pieterszoon Koen melakukan penyerbuan ke Banda Neira. Kepulauan Banda ini satu-satunya penghasil pala di seluruh dunia pada saat itu. Sekarang di Bogor banyak ya pala ya. Pala itu bijinya itu bisa untuk mengawetkan makanan. Dikala waktu itu Eropa gagal panen, mengalami musim dingin, musim yang tidak menentu, sehingga sangat dibutuhkan untuk ketersediaan pengawetan makanan biar tidak kelaparan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sejarah pada zaman itu terjadi namanya Black Death, kematian hitam atau pagebluk, atau kalau kita kemarin tahun 2020 apa? Covid. Nah, semacam itu. Di awal abad 20 ada Spanish flu atau flu Spanyol. Pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Di zaman itu Eropa terkena Black Death dan satu-satunya yang bisa menangkal itu adalah ekstraksi dari buah pala. Sehingga VOC bisa menjadi kaya raya, memonopoli perdagangan rempah dunia pada zaman itu. Dan pahlawannya adalah Jan Pieterszoon Koen ini. Dia menyerbu Banda Neira, dia membantai 20.000 warga Banda hingga sisa 1.000 orang. Yang lainnya dijadikan budak, dikirimkan ke berbagai pulau, dijual seperti hewan ternak. Jahat apa mboten? Jahat apa tidak? Itu. Itu Jan Pieterszoon Koen. Kejahatan pertama dia memperbudak, menggenosida Banda Neira. Yang kedua, dia menghancurkan Sunda Kelapa. Dibakar dari runtuhan itu dibangunlah kota yang bernama Batavia.
dia adalah pendiri Batavia yang sekarang kita kenal sebagai DKI Jakarta. Warga Sunda Kelapa dijadikan budak pada zaman itu. Jahat apa tidak? Yang terakhir, beliau memperbudak orang-orang Cina, didatangkan besar-besaran bermigrasi ke Nusantara untuk kemudian dijadikan tenaga kerja, menggantikan orang-orang di Batavia, Sunda Kelapa yang dibantai habis. Tinggal sedikit warga Jakarta. Dan ini didengar oleh Sultan Agung sebagai Kesultanan Mataram Islam, pewaris dari Demak, Demak pewaris dari Majapahit. Beliau tergugah dan bertanggung jawab untuk bagaimana caranya dia harus dibalas. Kejahatan yang biadab itu harus dibalas. Utang nyawa dibalas dengan nyawa. Sehingga pada tahun 1627 melalui sepupunya yang bernama Ki Bagus Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir yang keempat, ayahnya Utari Sandiajayaningsih, dibentuklah intelijen khusus Mataram Islam yang tugasnya menyusup ke Batavia. Tugas utama satu-satunya apa? Membunuh Jan Pieterszoon Koen. Nama sandinya apa? Dom Sumurupim Banyu, atau apa? Jarum dimasukkan ke air. Jarum kecil enggak? Tajam enggak? Dimasukkan air. Kalau batu dimasukkan air, bunyinya keras, ada riak. Kalau dom atau jarum dimasukkan air, tidak terdengar. Sesenyap itulah yang diharapkan oleh Sultan Agung. Ki Bagus Wonoboyo kemudian tidak percaya orang lain. Dia mengorbankan putrinya. Dia menjadikan putrinya sebagai intelijen utama, aktris utama di dalam misi yang sangat rahasia itu. Tadi saya menangis lagu Gugur Bunga. Seorang Nyimas Utari cantik jelita, masih muda belia, keponakannya Maharaja Sultan pada zaman itu. Dia bisa memilih hidup nyaman, makmur, mewah di istana. Semua tercukupi kebutuhannya. Dia bisa bermanja-manja. Apa saja bisa terpenuhi, bisa dia dapatkan. Tapi dia dengan mantap hati rela untuk menerjunkan dirinya dalam misi yang sangat rahasia, dalam misi yang totohan nyowo atau taruhan nyawa. Intelijen itu kalau mati atau ketahuan, biasanya negaranya tidak mengakui. Betul enggak? Indonesia mensabotase Singapura misalkan ya, ketangkep. Indonesia kan mengatakan, oh saya tidak tahu, kami tidak tahu menahu. Padahal agen CIA, KGB bahkan ada tanam racun dalam giginya. Kalau ketahuan digigit, pecah, racun mati, sehingga dia tidak terkorek. Seperti itulah tugas intelijen. Pahlawan tanpa tanda jasa, siap tidak dikenal. Nyimas Utari kemudian akhirnya koordinasi dengan posko Mataram Islam, yaitu Tumenggung Kertiwangsa di Tegal. Kemudian akhirnya Ki Bagus Wonoboyo membuat posko seluruh intelijen pejuang. Di mana markasnya? Di mana markasnya? Di Tapos. Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah Anda tinggal, Anda nguri-nguri, Anda memelihara, Anda tinggal di tempat masa lalu yang sangat bersejarah. Mengalir energi pahlawan-pahlawan bangsa yang siap tidak dikenal. Yang mereka keberaniannya jangan ditanyakan lagi, pengorbanannya jangan ditanyakan lagi. Di sini di Tapos, semua etnis Adipati Ukur, pemimpin penyerangan Sultan Agung tahun 1628 dari Priangan, keturunan Pajajaran, pernah ke sini. Komandan-komandan Mataram Islam, Banten dan lain sebagainya pernah koordinasi di sini. Tetapi pertanyaannya, di mana sekarang sisa-sisanya? Jangankan markas intelijen, bekas kerajaan Blambangan itu dihapus oleh Belanda menjadi pabrik gula Semboro. Jadi jangan heran kalau kemudian banyak situs yang kemudian dihapus oleh kolonial untuk kita terputus dari masa lalu kita, dari sejarah leluhur kita, dari nenek moyang kita, agar kita menjadi bangsa yang mudah dijajah, dipelokoto, dihina, direndahkan, dan tidak punya harga diri. Bangkitlah wahai saudaraku, wahai warga Tapos, Anda memangku seorang pahlawan luar biasa, Nyimas Utari Sandiajayaningsih. Dalam tugasnya, dia kemudian bersatu dengan
Ada mengatakan versi keponakannya Sultan Iskandar Muda, Sultan terbesar Aceh sejaman dengan Sultan Agung, Raja terbesar Mataram Islam. Ada yang mengatakan kerabat, tidak harus keponakan. Tapi yang jelas dia dari Aceh. Nama sandinya, nama samarannya Wong Agung Aceh. Nama aslinya Syarif Mahmudin, orang Tapos yang menjaga makam, yang memelihara makam, mengenalnya dengan namanya Wali Mudin. Dua orang ini bersimbiosis, yang satu tampan, keturunan Ningrat Aceh, Syarif, yang satu Sayyidah. Mataram Islam itu Sayyid Syarif, dapat gelar Sultan dari Nakoba Dunia, Sultan Syarif Mekah, asli, punya darah ke Nabi Muhammad. Dua orang ini menikah, menjadi pasangan saudagar yang menyusup ke dalam benteng VOC, sehingga akrab dengan Jan Pieterszoon Koen dan istrinya Eva Men sekeluarga. Mereka ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan keluarga, pesta-pesta, dalam silaturahmi, di dalam pertemuan-pertemuan elit di antara petinggi VOC. Tapi tidak semudah itu. Diuji apa? Sebagai saudagar, mereka punya kapal angkut. Kapal angkut ini sempat disewa oleh VOC untuk mengangkut meriam-meriam dari dermaganya, dari pembuatannya di Madagaskar, dibawa ke Batavia. Jadi kapal besar mengangkut meriam-meriam. Karena teruji saudagar kaya raya, loyalitas kepada VOC, mereka akhirnya diaku seperti keluarga sendiri. Habis. Nggak ada lagi. Diaku oleh Jan Pieterszoon Koen. Pada waktu penyerangan kedua tahun 1628 gagal. Kenapa kok gagal? Karena tahun 1627 Mataram Islam diadu domba dengan kadipaten terkuat yang bernama Pati, Adipati Pragola yang kedua. Pada perang saudara antara Sultan Agung dengan adik iparnya Adipati Pragola kedua, 200.000 pasukan kedua belah pihak gugur, sehingga Mataram Islam kekurangan sepertiga kekuatannya, sehingga 1627 setahun kemudian 1628 menyerang ke Batavia. Mataram Islam persiapannya kurang dan gagal. Setahun sebentar, 2 menit. Setahun kemudian diulang 1629. Gagal lagi, ternyata lumbung-lumbung padi Mataram Islam dibakar oleh telik sandi VOC. Ternyata ada pengkhianat Mataram yang bernama Tumenggung Endranata. Sehingga kemudian akhirnya telik sandi Mataram ini membongkar Tumenggung Endranata dan akhirnya dipancung di alun-alun Jayakarta. Kepalanya dibawa ke Mataram. Dan pada serangan tahun 1929, Nyimas Utari berhasil untuk memancung Jan Pieterszoon Koen. Kepala Jan Pieterszoon Koen kemudian dibawa lari keluar benteng VOC. Ini yang Nusantara harus tak gagah gini. Tanpa ini pun harus lantang. Sekarang. Oke. Akhirnya dipancunglah Jan Pieterszoon Koen oleh Nyimas Utari Sandia Jayaningsih. Kepalanya mau dibawa keluar, ternyata dihujani meriam. Akhirnya terkena meriam dan gugur dalam pondongan pangkuan suaminya Syarif Mahmudin. Dibawa lari ke Depok, kepala diserahkan ke Ki Bagus Wonoboyo. Dari Ki Bagus Wonoboyo dibawa oleh Tumenggung Surotani, menyisiri pantai utara, akhirnya sampai di Mataram Islam sana. Dan konon, menurut riwayat folklore, lisan, tutur yang sangat kuat, kepala Jan Pieterszoon Koen sama kepalanya Endranata Tumenggung yang membocorkan Mataram tadi, yang membakar lumbung-lumbung Mataram, ditanam di salah satu undak-undakan di Imogiri, di tangga undak-undakan atau tangga menuju pemakaman raja-raja Mataram Islam di Imogiri, Yogyakarta sana. Sehingga tiap hari orang yang mau ziarah harus menginjak-injak sebagai penghinaan kepada para pengkhianat, kepada musuh besar yang telah melakukan genosida.
Disitulah ketegasan Nusantara. Pertanyaannya sekarang, apakah kemudian ini diakui oleh Belanda? Tentu saja tidak. Ini penghinaan pahlawan besarnya kok dipancung. Tapi pertanyaannya sekarang, jenengan percaya nggak riwayat yang tertulis atau forensik? Saya punya anak 3, 1 kasak kusuk orang. Berarti kan riwayat tutur, bukan anak saya, anak tetangga. Nanti padahal KTP, KK, surat lahir, dukcapil, anak saya. 100 tahun kemudian seluruh keturunan saya dites DNA. Ternyata ini bukan anak saya, gagal dia. Nggak sama dengan garis keturunan saya yang lain. Jenengan, panjenengan, Anda semua, Bapak Ibu percaya kepada dukcapil, surat lahir, KTP, atau tes DNA? Karena tes DNA catatan Tuhan, kita nggak tahu apakah benar itu istri saya, dibuai saya, atau tetangga saya. Kan demikian. Pada tahun 1938, 3 versi makamnya Jan Pieterszoon Koen dibongkar. Ternyata tidak ada. Ini masyhur sudah, tercatat di dalam banyak literasi. Makamnya Jan Pieterszoon Koen tidak ada di 3 tempat gereja Portugis, State khas Batavia, terus kemudian yang sekarang menjadi museum wayang. Digali, dibongkar, tidak ada. Sedangkan kisah pemenggalan Jan Pieterszoon Koen oleh Nyi Mas Utari ini masyhur dari mulut ke mulut. Masyhur di banyak, di Tapos, di Jabodetabek, di Jawa Tengah, di Mataram Islam, di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Dan ini dipegang terus-menerus bahwa di salah satu undak-undakan menuju makam Imogiri, anak tangga itu, ada kepalanya Gubernur Jenderal Belanda. Makam Mataram Islam atau Telik Sandi Mataram Islam, terutama yang masyhur pengikut Diponegoro atau keturunan Mataram Islam, itu ada pohon kemuning. Ada nggak dulu di sini pohon kemuning? Ada pohon besar yang kira-kira kalau di forensik ini umurnya sekian ratus tahun. Biasanya ada sawo kecik dan lain sebagainya. Artinya tanda-tanda sandi ini itu ada di makam sini. Sayang sekali ketika dipugar tidak dilestarikan. Nanti kita tanam lagi kemuning sama sawo kecik. Sepakat? Tidak apa-apa. Yang jelas kesaksian kuat baik warga sekitar, baik juru kunci maupun waktu itu termasuk Kiai Syarif, Ustadz Awang dan seluruh keluarga besar pada suka menyaksikan sendiri ada tanda-tanda tadi. Artinya sah. Artinya keluarga menyaksikan, memverifikasi keberadaannya Mas Utari. Cerita sejarah banyak babat terkait kehebatan intelijen keluarga Mangir, keluarga Nyi Mas Utari terkonfirmasi. Kemudian makamnya ada, kisahnya masyhur. Apa yang kurang? Sejarah harus ditulis ulang. Ketika kemudian ada sintesa, antitesa baru bahwa sesuatu itu ternyata benar adanya. Ketika keturunan saya 100 tahun kemudian ternyata tes DNA bukan keturunan saya, tapi kemudian menurut riwayat itu adalah keturunan tetangga saya, maka semua keturunan saya harus rela dan dia pun harus ridho bahwa dia bukan keturunan saya, tapi keturunan tetangga saya. Sepakat? Oke, sejarah harus ditulis ulang. Disinilah kemudian kita berkumpul pada hari ini. Semoga kita semua bukan hanya mengenang, mengingat beliau, tapi mentauladani perjuangan beliau dan mendapatkan barokah, mendapatkan maunah, hidayah Allah, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh leluhur kita yang mendoakan kita dari dulu hingga sekarang, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warubun wafur. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua warga Tapos Depok, dengan ini saya menyampaikan
yang setinggi-tingginya apresiasi dari keluarga Mataram Islam, dari keluarga Keraton Nusantara, dari semua keluarga keturunan Ki Ageng Mangir, semuanya kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Jazakumullah khairan bi alfi katsira. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanjeng Raden Mas Harya Wirahadiningrat atau Gus Paki atas penjelasannya mengenai sejarah Nyimas Utari Sandijaya Ningsih. Semoga kita sebagai warga Tapos turut berbangga diri dan menjaga serta melestarikannya kepada anak cucu kita nanti agar sejarah ini terus lestari. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Sebelum acara doa dan penutup, saya selaku pembawa acara apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup Ustadz Haji Jayadi, dan nanti setelah doa mohon untuk hadirin untuk tidak bubar agar terlebih dahulu acara setelah doa ada tabur bunga yang nantinya untuk keluarga Ki Ageng Mangir, untuk Kiai Haji Syarif Rahmat, untuk semua barang-barang nanti kita tabur bunga di makamnya Nyimas Utari Sandijaya Ningsih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Jayadi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sama menyimak sejarah pejuang yang ada di Tapos, Nyimas Utari Sandijaya Ningsih. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita untuk senantiasa kita uzkuru mahasina mautakum, supaya kita banyak mengenang, mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Apalagi ini pejuang. Jangankan pejuang, kita aja kalau meninggal mesti disebut kebaikan-kebaikannya. Apalagi ini pejuang. Mudah-mudahan rangkaian acara pada pagi hari ini sampai siang hari ini kita dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diiringi dengan hafatil malaika, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alukal barakah wassalamu ala afiyah fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi'akil fatihah wa siril fatihah akrim hadil ummatil muhammadiyah bijamili awaidika fid darini ikraman liman jaltaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih qalbi wa qulubahum. Allahumma aftah qalbi futuh ala arifin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intiha ya jalina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
illallah Sayyidina Muhammad Rasulullahu alaihi wasallam bi rahmatika ya rahmar rahimin fa ya rabbi qabil bil qabul du'aana ya Allah bi jahi abdika wa nabikal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy dada kalimati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.